Halo, nama saya Jeffrey Manuel Yanson dari 10 MIPA 1. Hari ini saya akan memberitahu caranya menjadi pribadi yang dewasa. Oke, di sini saya membagi dua tahap bagaimana caranya menjadi pribadi yang dewasa. Pertama adalah pemahaman, dan kedua adalah tindakan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pemahaman. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu pribadi yang dewasa. Nah, pribadi yang dewasa itu adalah pribadi yang bisa mengendalikan dirinya secara intelektual, emosional, dan spiritual. Di sini dewasa itu menurut saya, dewasa itu adalah sesuatu yang kita pilih atau yang kita jalani, bukan sesuatu yang alami. Contohnya saja seperti ada orang dewasa yang berkelakuan seperti anak kecil, ataupun anak kecil yang bisa berkelakuan seperti orang dewasa. Nah, kedua adalah memahami Alkitab. Kenapa kita harus memahami Alkitab? Menurut saya sendiri itu karena Alkitab mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi dewasa menurut Tuhan. Contohnya saja jujur, setia, taat, adil, dan lain-lain. Nah, dengan memahami Alkitab baru kita bisa menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual tentu saja. Nah, kedua faktor ini berkaitan. Kenapa? Itu karena kita harus memahami Alkitab dulu, baru kita bisa menjadi dewasa. Nah, kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus memahami Alkitab. Itu adalah keterkaitannya. Nah, tahap kedua adalah tindakan. Pertama adalah memulai. Di sini memulai itu memang tidak mudah. Cukup sulit jika kita ingin memulai sesuatu, apalagi perubahan dari diri kita sendiri. Contohnya saja misalnya kita mau berubah menjadi orang yang jujur, sedangkan kita dulunya pembohong. Itu akan sangat sulit. Karena kita sudah terbiasa berbohong, dan sekarang harus jujur, mengatakan yang sebenarnya. Dan tentu saja beberapa orang mungkin akan tidak percaya pada kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk jujur. Meskipun begitu, kita harus tetap memulai sesuatu perubahan jika kita ingin berubah. Harus memulai dulu dari yang kecil. Misalnya saja, kalian jujur pada diri sendiri, pada pasangan, pada orang tua, dan adil kepada teman-teman, setia pada pasangan, setia pada pekerjaan, dan lainnya. Nah, memanglah tidak mudah, tapi baiklah kita memulai suatu perubahan itu, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dan tentu saja menjadi pribadi yang dewasa. Oke, yang kedua adalah konsisten. Setelah kita memulai sesuatu perubahan, kita harus konsisten akan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita mulai. Di sini konsisten itu memang tentu saja tidak mudah, karena di tindakan ini semuanya tidak mudah. Karena kita harus merubah diri kita sendiri. Nah, kenapa kita harus konsisten? Ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa. Konsisten juga mengajarkan kita bagaimana menjadi dewasa. Nah, yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ya. Kalau orang sering bilang komitmen, kita bilang, komitmen itu apa sih? Janji atau apa gitu. Komitmen itu sebenarnya betul adalah janji, tapi sebenarnya itu lebih ke arah sumpah, karena kita berjanji atau bersumpah untuk terus melewati jalan yang sudah kita tempuh. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta, kita jangan sampai belok-belok ke Palembang, Padang, tapi kita langsung saja ke Jakarta. Komitmen, kita harus setia pada jalur yang kita tuju. Begitu juga dengan pribadi yang dewasa. Jika kita ingin menjadi pribadi yang dewasa, kita harus belajar untuk berkomitmen, terutama pada diri kita sendiri. Karena dewasa itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Oke? Itu perlu diingat. Komitmen ini sangat penting, karena ini adalah akhir dari cara kita menjadi dewasa.
Jika kalian gagal di sini, kalian harus berpikir-pikir, mengulang dari awal. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, komitmen itu sangat penting untuk kita menjadi biasa, menjadi orang dewasa. Oke. Itu saja yang perlu saya beritahu tentang caranya menjadi pribadi yang dewasa. Mudah bukan? Nah, dengan cara ini kita bisa menjadi dewasa dengan mudah. Meskipun sebenarnya tidak terlalu mudah juga. Karena ditindakan seperti yang saya bilang tadi tidak mudah. Oke. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memiliki niat dan keyakinan. Karena ini semua yang seperti sudah saya beritahu akan sia-sia jika kalian tidak ada niat. Niat itu penting. Kita mau melakukan sesuatu, itu harus ada niat. Niat. Pokoknya niat dulu. Yang penting itu. Terus yang kedua adalah Later that same evening. Yang kedua kita harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena kita melakukan sesuatu, jika kita tidak yakin, tidak akan pernah terjadi. Atau tidak akan terjadi semulus yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin juara. Di pertandingan, kalian tidak yakin kalau kalian akan juara. Dan benar terjadi. Kalian tidak juara, karena permainan kalian yang buruk. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kita tidak yakin akan kemampuan kita. Begitu juga dengan ini. Menjadi pribadi yang dewasa, kita harus yakin. Oke? Niat dan yakin. Itu adalah hal yang penting juga. Selain yang saya bilang ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Sampai jumpa.